Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di konsep dasar supervisi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu aset penting bagi negara. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua manusia karena melalui pendidikan setiap individu dapat memperbaharui pengetahuan yang dimilikinya agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang begitu pesat. Dengan manusia yang memiliki kemampuan yang baik dan berpikir secara mandiri akan dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Dengan pendidikan yang berkualitas akan menjadi harapan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Perkembangan pendidikan di Indonesia terus dikembangkan tanpa henti demi tercapainya kualitas pendidikan yang optimal dan maksimal. Jadi bagaimana upaya supaya kualitas pendidikan bisa optimal dan maksimal? Salah satu bentuk atau upaya yang dilakukan yaitu supervisi pendidikan. Mari kita pahami bersama apa itu supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Jadi dapat disimpulkan supervisi pendidikan adalah pengawasan kepada aktivitas akademik yang dalam bentuk proses belajar mengajar, pengawasan kepada guru dalam mengajar, dan pengawasan kepada situasi yang menyebabkannya. Supervisi pendidikan menurut beberapa ahli yaitu M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Kimball Willis merumuskan bahwa supervisi pendidikan adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dari pengertiannya kita bisa menyimpulkan alasan mengapa supervisi pendidikan sangat penting dan dibutuhkan. Alasan lain mengapa supervisi pendidikan sangat penting bisa dilihat dari fungsi, tujuan, dan peran supervisi pendidikan demi perkembangan dan perbaikan mutu pendidikan yang ada. Apa fungsi dan peran supervisi pendidikan? Terdapat 8 hal yang menjadi fungsi supervisi yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, yaitu memberi wawasan. Fungsi-fungsi dari supervisi pendidikan tadi merupakan salah satu alasan supervisi pendidikan dibuat. Oleh karena itu, alasan tersebut menjadi bentuk kegunaan dari supervisi pendidikan. Sebagai kegunaan dan fungsi dibuatnya supervisi pendidikan juga tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Jadi, apa tujuan supervisi pendidikan? Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki, sedangkan tujuan umum supervisi pendidikan adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.
Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan tadi membuktikan betapa pentingnya supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu dari pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Townsend dan Butterworth, ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, pengembangan staf yang terprogram. Yang kelima, kurikulum yang relevan. Yang keenam, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang ketujuh, iklim sekolah yang kondusif. Yang kedelapan, penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. Yang kesembilan, komunikasi efektif baik internal maupun eksternal, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan dari supervisi pendidikan dan mengoptimalkan fungsi dari supervisi pendidikan yang telah dijelaskan tadi, harus dibantu oleh beberapa komponen supaya bisa terwujud. Oleh karena itu, supervisi pendidikan memegang beberapa prinsip dan ruang lingkup supervisi pendidikan sebagai bentuk bimbingan dan pedoman dari supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu sebagai berikut. Ilmiah, yang berarti harus sistematis, yaitu dilaksanakan secara teratur, berprogram dan kontinu. Objektif, yaitu berdasar pada data dan informasi, menggunakan instrumen yang dapat memberi data atau informasi sebagai bahan, atau mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, kooperatif, yaitu mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang baik. Yang keempat, konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Supervisi manajerial merupakan pengawasan atau pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan selain pendidikan, atau biasa disebut dengan pengawasan terhadap administrasi sekolah. Pertanyaannya, siapa yang melakukan supervisi pendidikan dan bagaimana peran dari orang tersebut? Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, mari kita kenali siapa yang melaksanakan supervisi pendidikan. Orang yang berperan untuk melaksanakan supervisi pendidikan adalah pengawas dan atau kepala sekolah. Seseorang yang melakukan atau melaksanakan tugas sebagai supervisi pendidikan disebut supervisor. Jadi, apa peran dan tujuan penting dari seorang supervisor? Peran penting seorang supervisor tidak sedikit dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana supervisi pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peneliti. Peran supervisor sebagai peneliti yaitu berperan untuk mengetahui dan memahami segala masalah dari guru dalam proses pengajaran, dan juga mengidentifikasi setiap masalah tersebut. Yang kedua, sebagai konsultan dan penasehat. Peran supervisor sebagai konsultan dan penasehat adalah dapat membantu guru dalam melaksanakan cara-cara yang lebih baik dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Peran supervisor sebagai fasilitator adalah agar bisa mengusahakan segala sumber-sumber profesional, baik materi dan non-materi, yang digunakan saat pembelajaran dan juga menyediakan segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai motivator. Peran supervisor sebagai motivator adalah untuk meningkatkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Guru-guru juga didorong untuk mengeluarkan atau mempraktikkan gagasan-gagasan yang baru dan dinilai baik untuk penyempurnaan proses pembelajaran.
bekerja sama dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan atau dengan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kelima, sebagai pelapor perubahan. Peran supervisor sebagai pelapor perubahan adalah pengawas harus memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan di dalamnya, dengan tujuan untuk memberikan perubahan pada kehidupan seseorang. Dan juga ada beberapa tujuan penting dalam pelaksanaannya, apalagi dalam peningkatan mutu pendidikan. Sesederhananya, peranan supervisor adalah memberikan dukungan, support, memberikan bantuan, assisting, dan mengikutsertakan atau sharing. Selain itu, peran seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa di mana guru-guru merasa aman dan bebas untuk mengembangkan potensi dan daya kreasi yang mereka miliki dengan penuh tanggung jawab. Suasana demikian dapat tercipta dengan gaya kepemimpinan supervisor yang bercorak demokratis, bukan otokraris. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif karena supervisor dalam melakukan interaksi bersifat mematikan. Menjadi supervisor bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Ada beberapa perilaku yang harus mereka miliki atau mereka kuasai sebagai supervisor. Perilaku supervisor tergantung pada pemahamannya mengenai tujuan pembinaan profesional. Jika dianalisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan berwujud sebagai berikut. Pertama, memperhatikan. Kedua, mengerti dan memahami. Ketiga, membantu dan membimbing. Keempat, memupuk evaluasi diri sebagai perbaikan dan pengembangan. Kelima, memupuk kepercayaan diri, mendorong pengembangan inisiatif, kreatif, dan pertumbuhan diri secara profesional. Supervisor diharapkan memiliki perilaku pembinaan profesional pada tingkat tertinggi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang supervisor, harus banyak hal yang dipahami dan dikuasai. Hal itu karena dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, harus memahami beberapa teknik dan tahapan proses supervisi pendidikan. Nah, hal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Supervisi pendidikan tidak dilakukan begitu saja, atau hanya sekedar melakukan pengawasan dengan hanya datang dan pergi dari sekolah. Tetapi ada beberapa teknik yang bisa digunakan sebagai supervisor untuk melakukan supervisi pendidikan. Yuk kita simak apa saja teknik-teknik supervisi tersebut. Yang pertama, ada teknik supervisi individu. Teknik supervisi ini bersifat individual yang biasa digunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu ini dapat dijelaskan atas beberapa macam. Yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Yang kedua, observasi kelas atau classroom observation. Yang ketiga, percakapan pribadi atau individual conference. Yang keempat, saling mengunjungi atau intervisitation. Yang kelima, menilai diri sendiri atau self-evaluation checklist. Lalu yang kedua, ada teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok ini adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Yang kedua ada rapat guru. Yang ketiga ada diskusi sebagai proses kelompok studi atau kelompok antar guru. Yang keempat ada lokakarya atau workshop. Nah, selanjutnya ada teknik supervisi langsung.
Supervisi langsung adalah suatu pendekatan yang digunakan supervisor untuk meningkatkan profesionalitas guru secara langsung melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat staf, dan lokakarya. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Teknik supervisi langsung terdiri dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, mengarahkan, dan standarisasi. Arah penampilan perilaku, pemecahan masalah, dan pengarahan kebanyakan dari pengawas. Yang selanjutnya yaitu teknik supervisi tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, atau supervisor memberikan kebebasan terhadap guru untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di dalam supervisi pendidikan memiliki tahapan proses dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Yang kedua, proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan yaitu untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi ini juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat suatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Lalu yang ketiga itu ada proses evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat, tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk perencanaan kembali dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir, yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan. Lalu yang keempat, proses tidak lanjut atau proses tidak lanjut artinya dalam penyusunan program tidak lanjut supervisi akademik harus didasarkan pada kebutuhan nyata pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Setelah melakukan supervisi akademik, kepala sekolah akan mendapatkan gambaran terkait dengan profil kompetensi guru.